Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian berbasis desain learning cloud tentang pengintegrasian perangkat teknologi pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi untuk mencapai pembelajaran aktif. Perkenalkan, saya Muldiana, penulis pertama, kemudian ada Asmaul Husna Amri, penulis kedua, dan ada Devi Elisa, penulis ketiga. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit memaparkan terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yang berbasis desain, ya Bapak Ibu sekalian, di mana penelitian ini memanfaatkan teknologi e-learning cloud dalam proses pembelajaran untuk mengeksplorasi potensi pembelajaran dan terintegrasi dengan yang lebih interaktif di perguruan tinggi. Nah, pada penelitian ini juga memberikan dukungan kepada mahasiswa, ya, dalam mencapai pembelajaran yang aktif. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu itu 4 semester, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap penelitian. Selama penelitian ini fokus utamanya adalah bagaimana teknologi pembelajaran itu dapat digunakan untuk mendorong partisipasi dalam proses kursus atau pembelajaran yang mengeksplorasi evaluasi rekannya itu sendiri. Dalam penelitian ini juga sekitar 200 mahasiswa sarjana tahun kedua dan tahun ketiga itu ikut serta sebagai peserta dalam penelitian ini. Nah, dari hasil 3 siklus penelitian ini berbasis desain ini, e-learning cloud ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem atau disebut dengan IRS oleh individu yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan retensi pembelajarannya. Nah, sementara itu mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas kooperatif dengan sistem tadi atau boleh disingkat dengan IRS itu mampu mencapai pemahaman pembelajaran yang lebih dalam atau lebih bermakna, Bapak Ibu, melalui interaksi dalam kursus proses pembelajaran. Kemudian di sini juga melibatkan penilaian sejawat. Nah, penilaian sejawat di sini melibatkan panduan penilaian rubrik evaluasi yang menggunakan Google Suite. Di sini juga mendapat respon positif dari sebagian besar mahasiswa, ya, di mana pendekatan ini memfasilitasi perolehan pengetahuan kognitif yang lebih lanjut dan membantu mahasiswa memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif, ya, konstruktif Bapak Ibu. Jadi pembahasan ini, langkah-langkah penelitian ini disertakan penelitian desain berbasis riset, ya. Pada penelitian ini juga menyinggung terkait dengan motivasi belajar, ya. Bagaimana skenario belajar mengajar di perguruan tinggi yang didukung oleh para ahli atau para pakar-pakar yang sudah ada teori-teori tertentu. Kemudian tujuan penelitian ini juga untuk menyelidiki cara integrasi alat teknologi pembelajaran yang sudah matang dan yang tersedia, kemudian dapat digunakan untuk bagaimana meningkatkan interaksi dalam proses pengajaran di perguruan tinggi itu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan hasil penelitian yang kami
Kemudian terkait dengan tahap penelitian ini, jadi tahap penelitian ini ada tahap persiapan ya, di mana ditinjau dari literatur, kemudian bagaimana memahami dasar teoritis penelitiannya, kemudian analisis pengalamannya, bagaimana memahami pengalaman sebelumnya dalam integrasi penggunaan sistemnya tadi. Kemudian ada 3 fase ya Bapak Ibu sekalian. Fase pertama itu pembelajaran aktif dalam partisipasi, kemudian integrasi alatnya, ada IRS sistemnya tadi itu, interaksi dalam kursus, meningkatkan. Nah, fase kedua di sini digunakan adalah pembelajaran aktif melalui aktivitas penilaian. Kemudian bagaimana kita merancang lingkungan penilaian sejawat yang lebih baik di sini di fase kedua. Kemudian tahapan ketiga itu fase ketiga itu praktek atau integrasi. Jadi pembelajaran yang aktif dalam partisipasi kursus atau aktivitas penilaian sejawat ini, bagaimana tujuannya itu dapat mendorong interaksinya yang lebih baik dan menghasilkan umpan balik konstruktif. Jadi itu. Nah, di metode penelitian ini digunakan menjalankan eksperimen yang melibatkan berbagai desain penelitian dalam fase penelitian yang berbeda-beda. Adapun hasilnya penelitian ini bagaimana mendefinisikan dan merancang ya. Tadi sudah ada beberapa tahap, di mana tahap fase 1, 2 dan 3. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa siswa memberikan tanggapan yang cukup positif terkait partisipasi dari sistem itu sendiri, menunjukkan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kursus ya, di mana rata-rata 4,39, deviasi standarnya 0,61, serta interaksi mereka dengan guru. Jadi rata-ratanya di sini 4,57. Nah, deviasi standarnya 0,55. Jadi itu terkait dengan hasilnya yang ditujukan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, karena dibatasi oleh waktu. Saya akhiri dengan sebuah pantun, Bale Bolu Bale Tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.